Haleluya. Puji nama Tuhan, shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudara, kekasih Kristus dimanapun saudara berada, kita patut bersyukur kepada Tuhan kalau sampai hari ini kita masih merasakan kasih dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan dengan iman kita percaya bahwa besok dan seterusnya hidup kita akan selalu dituntun dan disertai oleh Tuhan. Kekasih Tuhan dimanapun saudara berada, pada kesempatan kali ini saya menyampaikan renungan firman Tuhan dari Petobo, Palu Selatan, Palu, Sulawesi Tengah. Pada tahun 2018 yang lalu, di tempat saya berdiri ini terjadi likuifaksi yang sangat dahsyat. Ribuan orang terkubur di tempat ini. Dari tempat ini saya ingin membagikan kebenaran firman Tuhan, dan kiranya Bapak Ibu Saudara bisa mendengarkan renungan ini dalam keadaan yang baik, sehat, kuat, dan diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Tuhan dimanapun saudara berada, renungan firman Tuhan hari ini saya ambil dalam kitab Rut pasal yang pertama ayat 14 sampai ayat yang ke-18. Demikian bunyi firman Tuhan. Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpah mencium mertuanya itu, minta diri. Tetapi Rut tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para alanya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahwa lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Ayat yang ke-18. Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Puji nama Tuhan, kekasih Tuhan dimanapun saudara berada. Renungan firman Tuhan pada hari ini diberi tema belajar dari Rut. Rut artinya belas kasih. Perempuan Moab yang menjadi istri dari Mahlon. Mahlon adalah anak dari Naomi dan Elimelek. Elimelek artinya Allah adalah raja. Jika kita melihat sejarah, orang Moab adalah keturunan dari Lot, keponakan Abraham, dan Moab saat ini masuk dalam wilayah Yordania. Pada suatu saat terjadi kelaparan di Israel, Elimelek membawa istrinya Naomi beserta dua anak atau dua putranya, yakni Mahlon dan Kilion, keluar dari Betlehem Yehuda, pergi menetap di Moab sebagai orang asing. Sampai di Moab, matilah Elimelek, suami dari Naomi tersebut. Naomi tinggal bersama-sama dengan dua putranya, dan kedua putranya itu menikah dengan orang Moab. Mahlon menikah dengan Rut, sedangkan Kilion menikah dengan Orpah. Mereka tinggal di Moab selama 10 tahun. Kemudian matilah Mahlon dan Kilion. Tinggal sekarang 3 orang janda, yaitu Naomi dan menantunya Rut dan Orpah. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Naomi sangat terpukul dengan kejadian demi kejadian yang dia alami. Hidupnya benar-benar hampa dan kosong. Bahkan dia tidak mau dipanggil Naomi, tetapi disebut marah, artinya
pahit. Bagi dia, Tuhan telah melakukan hal yang pahit dalam kehidupannya. Tuhan melatih Naomi ke titik paling rendah. Suaminya meninggal, kedua putranya meninggal, tidak memiliki apa-apa di tempat yang asing bagi dia. Tetapi Naomi tetap menyembah Allah yang benar. Nama Naomi artinya menyenangkan. Karena tidak punya harapan lagi untuk tetap tinggal di Moab, Naomi mempersilahkan Rut dan Orpah menantunya untuk pulang ke rumah orang tuanya dengan harapan siapa tahu mereka bisa menikah lagi dan mereka punya masa depan yang lebih baik dari saat itu. Tetapi kedua orang itu tetap mau hidup bersama-sama dengan Naomi. Tetapi pada akhirnya, dengan berat hati, Orpah pamit meninggalkan Naomi mertuanya. Tetapi Rut tidak mau meninggalkan Naomi. Dia berketetapan hati untuk selalu bersama-sama dengan Naomi. Kapan saja, di mana saja, bahkan menurut pengakuannya, dia percaya Allahnya Naomi. Rut menunjukkan kesetiaannya kepada mertuanya untuk selalu bersama-sama dengan Naomi sampai maut yang memisahkan mereka. Pada akhirnya Rut mengikuti Naomi sampai di Bethlehem, tempat asal Naomi. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hal yang pahit yang mereka alami saat mereka di Moab tidak membuat mereka meninggalkan Tuhan. Tuhan memperhatikan pengorbanan Rut sehingga dia menikah dengan Boas, keluarga dari Elimelek yang disebut orang terkaya di daerah Bethlehem. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, cara Tuhan memang selalu ajaib. Rut yang adalah perempuan asing, perempuan Moab, menikah dengan Boas, dan dari perkawinan itu mereka melahirkan Obed. Keturunan Obed adalah Isai, dan keturunan Isai adalah Daud yang menjadi raja kedua bagi bangsa Israel. Bahkan dari garis keturunannya lahirlah Yesus Kristus. Siapa yang menduga kalau nama Rut tercatat dalam silsilah kelahiran Yesus Kristus, tercatat dalam Matius 1 ayat yang kelima. Dalam silsilah Yesus Kristus, nama Rut disebut juga sebagai salah satu nenek moyang Yesus Kristus. Rut adalah perempuan asing yang diangkat derajatnya karena punya nilai hidup yang baik, punya nilai hidup yang luar biasa. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hal yang patut kita pelajari dari Rut adalah yang pertama, tentang kesetiaannya. Rut identik dengan kesetiaan. Seorang menantu yang setia kepada mertuanya, bukan karena mertuanya kaya raya, bukan karena mertuanya punya segalanya, bukan karena mertuanya punya banyak warisan dan lain sebagainya. Tetapi Rut setia walaupun Naomi tidak memiliki apa-apa, tidak memiliki pengharapan hidup. Hidupnya kosong dan hampa, malu dengan orang-orang di negerinya di daerah Bethlehem karena berbagai kepahitan yang dia alami. Rut memilih setia kepada Naomi. Rut identik dengan kesetiaan. Dalam Rut pasal yang pertama ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Poin yang kedua yang patut kita pelajari dari Rut adalah Rut tepat menentukan pilihan. Rut adalah orang yang telah menentukan pilihan dengan tepat. Rut sebenarnya bisa memilih untuk pulang seperti Orpah karena memang tidak ada lagi ikatan untuk terus mengikut Naomi.
Naomi juga seorang janda, sudah kehilangan 2 anaknya. Naomi juga tidak bisa menjamin masa depan Ruth kalau Ruth berketetapan untuk mengikut Naomi. Walaupun Naomi tidak punya harapan untuk hidup, tetapi Ruth memilih dan menentukan pilihannya, memutuskan pilihannya untuk tetap mengikuti Naomi. Dan luar biasa Tuhan menyertai Ruth. Ruth berbeda dengan Orpa yang memilih pulang. Namanya tidak lagi tercatat, tetapi Ruth namanya tercatat. Bahkan dia juga menjadi nenek moyang bagi Yesus Kristus. Dan poin yang ketiga, apa yang patut kita pelajari dari Ruth? Ruth adalah seorang yang bertanggung jawab. Demi bertahan hidup, dia dan mertuanya, Ruth pergi memungut bulir-bulir jelai di belakang para pemungut yang sengaja membiarkan sisa-sisa jelai untuk dipungut orang-orang lain. Dalam tradisi Israel, sisa-sisa jelai itu adalah bagian atau hak untuk orang-orang yang tidak mampu atau orang-orang asing di daerah tersebut. Rut 2 ayat yang kedua. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, poin yang keempat, hal yang patut kita pelajari dari Rut adalah orang yang baik hati. Kebaikan hatinya itu diakui oleh Boas yang adalah pemilik ladang jelai di Betlehem. Boas berkata, "Telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati. Karena baik hati, Rut mendapat belas kasihan dari Boas. Tidak hanya memungut jelai, tetapi Rut juga diberi kesempatan untuk makan bersama-sama dengan pemungut yang lainnya. Kebaikan hati yang Rut miliki membuat dia bernilai di mata Boas. Dan pada akhirnya Rut menjadi istri Boas, seorang yang kaya raya di daerah Betlehem. Rut adalah orang yang setia, tepat menentukan pilihan, orang yang bertanggung jawab, dan Rut adalah orang yang baik hati. Namanya akan selalu diingat oleh orang lain, kapan saja, di mana saja, dalam situasi apa saja. Rut dikenal sebagai perempuan yang setia. Doa saya kiranya renungan firman Tuhan pada hari ini menjadi berkat bagi kita semua, dan nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita semua. Salam dari Petobo, Palu, Sulawesi Tengah. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom.